Shalom, kita bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Kita bersyukur kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, nah Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian, suci, suci, suci. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan dalam kesempatan yang indah pada saat ini kami datang menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, sertai kami agar apa yang kami lakukan di saat kami menyembah Engkau Tuhan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Kita memuji Tuhan. Kita buka buku Kemenangan Iman nomor 168. Ini untuk mengingatkan kita sebagaimana mandat Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masukkan. Tuhan yang mulia, Yesus.
masukkan cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus suka masukkan, bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengar cerita yang sedang. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Tuhan jadi pemimpinku. Tenanglah kini hati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
Kita membaca firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Suko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Suko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita kembali sebagaimana Tuhan memimpin, memelihara kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Keajaiban Pertolongan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Tolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan ini. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sekasih dalam Yesus Kristus, keajaiban pertolongan Tuhan kita akan melihat melalui kisah Daud dan Goliat. Bagaimana keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang tak mungkin tentu menjadi mungkin, karena Allah yang kita sembah, Allah penyelamat kita, Allah yang berkuasa atas segenap kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, ketika badai kehidupan datang menerpa, kita bisa menjadi putus asa. Kadangkala kita pikir, mungkinkah Tuhan menolong saya? Ya, mungkinkah ada orang yang membantu saya? Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan,
yang mengingatkan kita kembali apa sih keunggulan Daud. Dia juga bukan seorang tentara, ya, dia hanya gembala, tetapi Tuhan memakai dia dengan cara yang luar biasa, ya. Seperti itulah yang dihadapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu tidak mungkin bagi kita, karena kita hanya memikir dengan kekuatan kita sendiri. Tapi bagi Allah yang kita kenal, ya, lewat firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat ini, ya, sangat mungkin bagi Allah yang menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti itulah yang dihadapi tentara Israel, diperhadapkan dengan tentara Filistin yang terus menggalang kekuatannya untuk berperang melawan bangsa Israel, dikatakan dalam ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tentara Filistin memberikan kejutan baru dengan menampilkan sesosok tentara yang sungguh luar biasa, yaitu Goliat. Ya, bagi mereka tidak ada tandingan, katakan dalam ayat yang keempat. Ia mempunyai postur yang begitu tinggi dan memakai peralatan perang yang luar biasa. Goliat menantang dan mencemooh tentara Israel, ya. Tapi hal ini membuat Saul dan segenap orang Israel sangat ketakutan, dikatakan dalam ayat yang ke-11. Ya, karena mereka hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Di tengah kemelut hal yang dialami oleh pasukan Israel, ya, muncullah Daud yang dengan berani berkata kepada Saul untuk tidak tawar hati dan akan menghadap Goliat. Ia akan pergi melawan Goliat. Ya. Mana mungkin Daud yang masih muda, seorang gembala dan tidak mempunyai pengalaman perang, ya, menurut ukuran pasukan Israel, bahkan kakaknya Daud, ya, tak mungkin Daud bisa mengalahkan. Tapi dengan nama Tuhan Allah, Daud maju, ya. Ya, Eliab, kakaknya yang tertua Daud, ya, tidak senang dengan kehadiran Daud di tempat peperangan. Apakah Daud bermimpi bahwa ia akan sanggup mengalahkan Goliat? Ya, tentu hanya dengan mengandalkan Tuhan saja dia percaya kemenangan yang dia miliki. Ya, ketika orang Israel lari ketakutan saat melihat Goliat datang, ya, Daud berlaku sebaliknya. Daud tidak sedang bermimpi. Dia percaya, mengimani bahwa dia akan diberikan kekuatan. Karena Goliat bukan melawan pasukan Israel, karena dia menghina Allahnya Israel, dia berhadapan dengan Allah Israel sendiri. Ya, penyertaan Allah yang nyata kita lihat dirasakan Daud, ya, di mana Tuhan telah menolong dia, karena dia hanyalah seorang mengembalakan dan melindungi kambing domba ayahnya dari serangan binatang buas di padang yang begitu luas. Tapi dia percaya pula dengan seperti itu juga dia akan mengalahkan musuh yang mencemooh Tuhan Allah. Ternyata Daud sangat berpengalaman dalam iman untuk bergantung kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, di manakah letak kunci kemenangan Daud atas Goliat? Bukan kepada kemampuan atau kecanggihan Daud perang. Ya, sekali lagi kita tahu Daud bukanlah tentara, ya, karena hanya dengan senjata sederhana yang biasa ia pakai untuk menjaga domba gembalaannya, ia bisa mengalahkan Goliat dengan cara itu. Itu karena Tuhan ada di dalamnya.
Kunci kemenangan Daud ada pada Tuhan yang menjadikan sandarannya. Hanya di dalam Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap orang yang percaya, sesuai dengan waktu Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tak kala Dia bekerja melalui kehidupan kita, biarkan Allah yang mengerjakan perkara yang kita tidak mampu selesaikan. Percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya terjadi karena Allah mengasihi kita, karena Allah menolong kita. Allah yang sama juga akan memberkati, memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, tuntun kami, mampukan kami untuk lebih memahami apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Kita akan berikan korban persembahan kita pada Tuhan sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan baik, keselamatan yang sudah kita miliki di dalam Dia. Kita menaikkan pujian yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saja
surganya baru kota Allah suci mulia. Tiap langkah budaya Tuhan pimpin ke tempat tinggi di atasnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah, di rumah Bapa surga yang megah. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, bahkan bahan-bahan doa yang sudah di-share lewat WA Group, ya, kita akan bawa dalam doa. Saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau, dan pada saat ini kesempatan yang indah kami menyampaikan doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memberi untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Juga kami tetap berdoa untuk setiap kelompok-kelompok doa yang ada dalam keadaan sakit. Kami tetap berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah atau pulihkan mereka. Berikan iman yang teguh, tetap percaya Tuhan yang mereka alami tepat pada waktu Tuhan berikan bagi mereka. Kami tetap berdoa untuk kepengurusan dari setiap kelompok doa. Tuhan menolong mereka untuk menjalani segala program pelayanan. Tuhan tolong mereka. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan dalam menghadapi pekerjaan, mengikuti pendidikan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan lindungi, agar kami tetap bersyukur atas segala kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam segenap hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, serta ucapan syukur, dan kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.